Halo Taurus, apa kabar? Semoga teman-teman semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Taurus dalam keadaan baik-baik saja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan bacakan energi kamu yang untuk percintaan di sisa akhir tahun 2022. Jadi bisa dihitung mulai Oktober ya, November, Desember gitu. Tapi ingat ya, ini general reading, jadi tidak akan bisa resonate buat teman-teman semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Taurus. Ambil aja dari segi nilai positifnya dan buang yang negatif ya. Kalau tidak resonate berarti ini bukan energinya kamu ataupun bukan buat kamu. Seperti itu. Dan energi juga bisa bersifat kebolak-kebalik ya, vice versa. Jadi bijaksanalah ya dalam menyikapi general reading. Tidak lupa juga aku ingatkan kalau suaranya kurang keras atau kekecilan, jangan lupa memakai handfree atau earphone ya saat mendengarkan. Kalaupun suaranya masih kurang kedengeran juga, terutama buat kamu yang baru gabung di sini ya, nemuin channel ini, abaikan aja ya. Jangan didengerin ya, jangan ditonton, lewati aja ya. Mungkin channelnya tidak sesuai buat kamu atau tidak cocok buat kamu, simple gitu aja ya. Sekarang kita langsung baca aja ya. Di sini kartunya udah kita save ya. Kita lihat apa yang perlu kamu ketahui di sini untuk energi percintaan kamu ya di sisa akhir tahun 2022 ya. Untuk para Taurus, kita punya children di sini ya. Kemudian kita punya give you relationship a chance. Kemudian di sini ada your soulmate ya. Oke. Dan di sini juga ada two of swords. Di sini ada Knight of Cups. Ada Seven of Cups, kemudian ada the Hierophant, kemudian di sini ada the High Priestess. Oke. Kemudian di sini ada the Star. Oke. Di sini yang saya rasakan ya dengan adanya the Star, sepertinya akan ada seseorang di sini yang datang ya menghampiri kamu untuk memulihkan hubungannya dengan kamu. Dia berharap ya sama kamu hubungannya untuk dipulihkan seperti itu. Atau bisa jadi kamu saat ini dengan pasangan kamu lagi ada masalah gitu ya, ada problem gitu yang dimana kalian kayak lagi berantem gitu, terus mungkin kalian saling ngeblokir, nggak ada komunikasi, itu juga bisa. Tapi di sini memang untuk beberapa kalian memang udah putus gitu ya, dan ya langsung nggak ada kabar gitu, putus langsung gitu ya. Sesuaikan aja ya dengan situasi dan kondisi kamu seperti itu. Dan aku lihat di sini seseorang ini kayak ingin datang gitu ke kamu ya. Selama ini tuh selama dia nggak ada komunikasi dengan kamu tuh kayak stuck gitu ya orangnya. Tapi di sini kalaupun dia ingin kembali sama kamu tuh juga bingung gitu, dia juga ragu gitu. Tapi dia ada di sini, perasaan sayang, cinta sama kamu tuh ada. Bahkan di sini kayak di awal tuh juga dia ngerasa stres gitu ya, harus gimana gitu. Karena kamu udah nggak ada komunikasi langsung ya dengan dia, makanya situasinya kayak bingung gitu di sini ya. Dia bingung, dia kayak mencari gitu ya, kayak mungkin dia mencari tahu tentang kamu gitu ya. Dia kan masih kebayang-bayang kamu, masih keinget kamu gitu ya. Seperti itu. Meskipun mungkin di energi sebelumnya ya, dia sempet juga sih ya kayak ngeblokir. Maksudnya ngeblokir di sini kayak menolak gitu ya, menolak perasaan dia yang ada gitu ya ke kamu.
dan berusaha mencari yang lain gitu ya, kayak menghadirkan opsi lain, pilihan lain gitu ya. Tapi ya di sini kayak orang ini nggak bisa gitu ya, kayak meskipun banyak pilihan, meskipun mungkin dia juga sempat deket gitu ya, kayak istilahnya kayak terkesan playboy gitu ya. Jadi kayak dia mencari sana sini gitu ya, mungkin dia pengen pengen yang cocok sesuai dengan ekspektasi dia atau sesuai dengan harapan dia, keinginan dia gitu. Tapi di hatinya dia itu cuma ada kamu gitu, kayak dia nggak bisa gitu loh ya. Masih kebayang kamu, masih keinget kamu gitu. Makanya di sini kayak dia juga stres gitu. Dia pernah ya merasa dimana kayak bahagia bersama kamu, tapi di satu sisi kayak dia juga berat gitu loh ngejalanin hubungannya dengan kamu. Gimana ya, jadi kayak nggak kembali juga di sini juga dia ngerasa sulit gitu ya, kesulitan untuk kembali gitu, seperti itu mungkin. hmm, dia ada kesulitan ini karena ingat kesalahannya dulu kali ya, kayak mungkin dia takut kamu nggak mau maafin dia ataupun takut kamu nolak dia. Karena di sini mungkin untuk beberapa ya memang kamu yang ngeblokir gitu, kayak kamu tuh udah nggak mau gitu sama dia gitu. Atau ini nggak tahu ya alasannya apa. Bisa karena dia sebelumnya memang kekanak-kanakan ya, suka flirting sana sini, mungkin kamu juga on off hubungannya dan kamu kayak udah nggak mau lagi kayak gitu gitu ya. Kamu coba untuk lepaskan gitu. Tapi untuk beberapa juga di sini aku lihat ada the hierophant ya, dan high priestess ya, kayak kalian punya perbedaan juga di sini ya, kayak perbedaan adat, budaya gitu juga bisa ya, spiritual kalian. Jadi kayak satunya mungkin dia mungkin masih kekanak-kanakan, kayak nggak bertanggung jawab gitu ya kesannya. Eh, Sedangkan kamunya mungkin di sini kayak udah memiliki kesadaran gitu, kayak eh, punya nilai-nilai kebaikan gitu loh, bahwa hubungan kayak gitu tuh nggak baik gitu loh buat kamu gitu, kayak keluar masuk gitu ya, nggak serius sama orang, mempermainkan perasaan orang. Nah itu tuh kamu tahu kalau hal seperti itu tuh menyakiti hati orang lain gitu, seperti itu. Sedangkan dia mungkin kayak nggak peduli gitu, yang penting dia bisa happy, mungkin kayak gitu ya, seperti itu. Tapi di sini setelah dia berpisah dari kamu, aku lihatnya sih baru kebuka gitu kesadaran dia ya. Yang sebelumnya di sini mungkin dia suka flirting ya, ataupun uh, punya pilihan lain selain kamu gitu ya, atau memang dia belum menetapkan pilihannya gitu, sebelumnya masih ingin mencari gitu, masih suka kebebasan. Nah disitulah mungkin dia kayak uh, ada satu kesadaran dia yang dimana mungkin dia mungkin punya ya, pernah bertemu dengan orang lain, ngejalanin hidup, bukan ngejalanin hidup sih, kayak ya macarin orang, nah kayak gitu ya, jalan sama orang, tapi kayak dia nggak bisa gitu ya ngelepasin perasaannya ke kamu gitu. Jadi perasaannya ke kamu tuh kayak masih ada. Disitulah mungkin kayak dia baru sadar gitu loh, ada yang membuka kesadaran dia yang jelas di sini, kayak dia sadar diri gitu loh. Dia bisa belajar di sini dari situasi yang menimpa dia gitu ya, kayak ada yang menyadarkan dia gitu loh. Makanya di sini kayak aku lihat orang ini tuh lagi banyak belajar ya ke dalam gitu ya, tentang bisa dibilang introspeksi sih di sini ya. Karena apa? Karena yang aku lihat kayak dia tuh punya rasa bersalah juga ke kamu gitu ya. Dia juga kayak sadar bahwa kamu dan dia itu punya perbedaan gitu ya, mungkin kayak dari perbedaan pola pikir, pola asuh. Jadi kayak mungkin secara komunikasi itu kayak dia tahu gitu loh, ada ada apa ya, ada kesalahpahaman di situ gitu.
ya. Karena di sini kayak salah satunya tuh lebih banyak mungkin tidak terbuka gitu ya, tertutup, bisa itu dianya ya, dari dianya, orang yang nggak terbuka, tertutup gitu ya, selalu menutupi perasaannya gitu. Jadi kayak seperti eh, kamu tuh banyak ini ya, kayak ngerasa nggak paham gitu loh sama dia gitu. Tapi di sini dia tahu ya, dia tahu kamu tuh kayak baik sama dia, tulus sama dia, beneran serius gitu. Ya meskipun eh, kamu punya perbedaan sama dia, tapi kayak kamu tuh bisa nerima gitu loh. Ya bisa menerima gitu. Hanya dia saja yang kayaknya tuh mungkin sebelumnya ya kayak meragukan kamu gitu. Ya, makanya di sini kayak dia berharap di sini ya. Dia banyak berdoa, banyak mengimani gitu, kayak istilahnya melakukan nilai-nilai kebaikan gitu, karena kesadaran dia terbuka di sini. Sehingga dia mungkin kayak sebelumnya dia tidak bisa mendengarkan intuisinya, kata hatinya, ataupun memang dia punya perasaan sama kamu, hatinya, tapi dia mencoba mengelak gitu. Jadi pikiran dan hatinya nggak sejalan. Tapi kali ini dia akan mengikuti intuisinya gitu loh. Ya mungkin sebelumnya dia juga dibingungkan ya oleh kata-kata dari luar gitu ya, karena mungkin kamu ada perbedaan ini, jadi kayak dia berpikir kembali gitu, kayak mungkin bener ya yang dikatakan orang kayak gini gitu. Kalau kalau menjalanin hubungan yang seperti ini, berbeda ini tuh kayak sulit gitu, mungkin kayak gitu juga bisa ya. Jadi kayak lingkungan dia mungkin juga bisa mempengaruhi gitu, hubungan kalian nggak berjalan dengan baik sebelumnya gitu. Tapi di sini yang aku lihat kayak dia bergerak mengikuti perasaan dia sendiri saat ini. Ya, mulai dia mencari kamu ya, karena dia ingin diberi kesempatan lagi sama kamu. Ingin memulihkan hubungan di sini ya. The start. Dia masih berharap sama kamu. Dia masih sayang, dia masih cinta, dan kamu tuh masih orang yang apa ya, kayak orang yang bener-bener menyinari gitu ya, menyinari kayak ibaratnya kayak menyinari gelapnya hidupnya dia gitu, kayak jadi penerang gitu lah istilahnya, kayak bersama kamu tuh dia ngerasa bahagia gitu ya. Makanya dia kayak berharap bisa memulihkan hubungannya ini dengan kamu ya. Dia pengen diberi kesempatan lagi, meminta maaf gitu. Dia sadar di sini dia yang salah. Kalau sebelumnya memang dia orangnya flirting loh ya, kayak kayak nggak yakin sama kamu, kemudian menghadirkan pilihan lain, opsi lain kayak gitu, bersifat kekanak-kanakan ya, kayak nggak bertanggung jawab. Nah seperti itu, nggak serius sama kamu gitu ya, seperti itu. Children di sini ya, yang seperti saya bilang tadi, mungkin orangnya juga kekanak-kanakan sebelumnya, tapi untuk beberapa memang di sini kayak ingin diberi kesempatan lagi memulai dari awal gitu. Tapi untuk beberapa di sini kalau kalian udah menikah ya, dan saat ini hubungan kalian mungkin ada masalah menggantung, di sini mungkin kalian sudah punya anak. Tapi orang ini kayak ingin kembali gitu ya, pengen diberi kesempatan lagi dalam hubungan. Ya karena dia udah memiliki kesadaran gitu ya. Dia udah sadar gitu. Ya, orang kalau sadar diri itu kan kayak memperbaiki diri gitu. Ya. Jadi di sini bisa dibilang kayak dia ingin diberi kesempatan lagi di dalam hubungan gitu. Tapi kalau kalian yang belum menikah di sini, aku rasa kayak orang ini mungkin bisa ya ngebawa hubungan ini lagi tuh ke yang serius gitu, ke pernikahan gitu. Kalau
sebelumnya dia kayak ragu-ragu gitu ya, belum ingin komitmen, sedangkan kamu sudah pengen komitmen gitu. Tapi karena dia ngerasa ada perbedaan, dia belum yakin, kayak dia ngerasa berat mungkin ya, meskipun di satu sisi dia bahagia sama kamu, tapi di satu sisi kayak juga berat ngejalani hubungan yang ada perbedaan. Itu di pikiran dia ya sebelumnya gitu. Tapi setelah kalian berpisah ini mungkin ada kesadaran gitu ya, timbul kesadaran gitu, sehingga di sini kayak dia ingin mencari kamu ya, kembali sama kamu gitu, give your relationship a chance ya, kayak pengen diberi kesempatan lagi gitu ya di dalam hubungannya antara kamu dan dia gitu ya, untuk hubungan ini bisa bekerja kembali kayak gitu. Dan di sini ada soulmate, kamu dan dia adalah soulmate gitu ya. Makanya di sini aku ngeliat kayak dia tuh meyakini dan mengimani bahwa kamu tuh kayak soulmate-nya dia atau jodohnya dia gitu, seperti itu. Dan di sini ada heart to heart ya, aku rasa kayak akan ada pembicaraan ya antara kamu dan dia ya, dari hati ke hati ya, ingin adanya pembicaraan dari hati ke hati. Kalau misalkan kalian di sini udah menikah, punya anak gitu, dan di sini ada retreat ya, sebelumnya dia memang mundur dari kamu, dan di sini ada you deserve love ya, kamu adalah orang yang tepat buat dia ya, tidak ada yang lain ya selain kamu gitu. Makanya di sini juga ada the star ya, seperti yang saya bilang tadi ya, meskipun mungkin banyak bintang ya, meskipun banyak bintang di sana, tapi kayak yang terang tuh cuma satu gitu, kayak ibaratnya gitu loh ya, diibaratkan kayak gitu. Dan itu tuh kamu gitu loh, yang dia lihat tuh cuman kamu, nah istilahnya kayak gitu. Itu hatinya gitu, karena di sini bisa saja pikiran tuh kayak membingungkan dia, tapi hati kan nggak bisa gitu loh. Perasaan, rasa itu kan nggak bisa bohong gitu. Hati kan nggak bisa bohong, nggak bisa dibohongin. Mungkin pikiran bisa kemana-mana ya, tapi hati kan nggak bisa gitu. Seperti itu. Bisa vice versa, oke? Dan di sini untuk zodiaknya ya, ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Taurus, Gemini, Libra, Aquarius ya. Tapi ini bisa hanya energi saja ya, jadi kalaupun ada zodiak yang tidak tersebut pun bisa masuk ya. Yang jelas kamu punya Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Taurus, dan situasi kondisi kamu seperti ini gitu ya, bacaan seperti itu. Semoga ini bisa dipahami ya apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dimengerti gitu. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya, kalau ada salah kata saya pun mohon maaf. Sekian dulu ya bacaan untuk zodiak Taurus. Terima kasih. Dan tidak lupa ya, kalau kalian suka dengan readingan ini, jangan lupa bantu dukung ya dengan subscribe, like, komen positif, and share, dan juga bantu dukung ya di IG, follow IG juga ya, dan share. Buat yang udah bantu dukung ya stay di sini, saya ucapkan terima kasih juga atas dukungan teman-teman juga yang udah personal reading, juga terima kasih ya atas dukungan kalian semua. Semoga Tuhan atau semesta yang membalas. Oke. Cukup sekian ya. Terima kasih. Sampai jumpa.